Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pasti kalian tahu dong tentang Candi Borobudur? Yaps, benar sekali. Candi Borobudur adalah salah satu candi bercorak agama Buddha yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan candi sekaligus kuil Buddha terbesar dan memiliki monumen Buddha terbesar di dunia. Karena kemegahan dan keagungannya, candi ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Candi Borobudur terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Diperkirakan, Candi Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Perkiraan waktu pembangunan candi didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang ditulis di kaki tertutup karena wibangga dengan jenis aksara yang umum digunakan pada candi Kejayaan abad ke-8 dan abad ke-9. Candi Borobudur dibangun pada masa kejayaan dinasti Syailendra di Jawa Tengah yang bertepatan antara kurun waktu 760 sampai 830 Masehi. Proses pembangunan Candi Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih. Candi Borobudur benar-benar rampung 100% pada masa pemerintahan Raja Samalatungga pada tahun 825 Masehi. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa yang membangun Candi Borobudur. Yang jelas, Candi Borobudur dibangun pada masa kejayaan dinasti Syailendra. Pada awal mula pembuatannya, candi ini hanya berupa rancangan stupa tunggal yang sangat besar yang memahkotai puncaknya. Karena stupa yang terlalu besar dan berat dianggap bisa membahayakan, maka kemudian stupa tersebut dibongkar dan diganti menjadi 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk seperti sekarang. Nah, untuk proses pembuatannya, Candi Borobudur dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama pembangunan candi dilakukan dengan meletakkan fondasi dasar candi. Masa pembangunan Borobudur tidak diketahui pasti dan diperkirakan dimulai pada tahun 750 Masehi. Ternyata pada awalnya, Borobudur dibangun dengan tingkatan bersusun seperti rancangan piramida. Namun, susunan tersebut diubah dan sebagai gantinya dibangun 3 undakan pertama yang menutup struktur asli piramida yang diubah. Pada tahap kedua, tidak banyak proses pembangunan yang dilakukan. Hanya penambahan 2 undakan persegi, pagar langkan, dan 1 undakan melingkar. Di atasnya langsung dibangun sebuah stupa tunggal yang sangat besar. Untuk tahap ketiga, terjadi perubahan dalam rancangan bangunan. Undak atas lingkaran dengan stupa tunggal induk besar dibongkar dan diganti 3 undak lingkaran. Stupa-stupa yang lebih kecil dibangun berbaris melingkar pada pelataran undak-undak ini dengan 1 stupa induk yang besar berada di bagian tengahnya. Perubahan stupa besar terjadi dikarenakan stupa tersebut terlalu besar dan berat, sehingga diganti 3 stupa kecil dan 1 stupa induk. Pada tahap keempat atau tahap terakhir ini, pembangunan hanya dilakukan sedikit perubahan kecil dan finishing. Perubahan kecil yang dilakukan meliputi penyempurnaan relief, penambahan pagar lengan terluar, perubahan tangga dan pelengkungan atas gawang pintu, serta pelebaran ujung kaki. Setelah perubahan kecil selesai, maka Candi Borobudur pun selesai dibangun. Pada akhirnya, Candi Borobudur diperkirakan rampung secara total pada akhir tahun 850 Masehi. Tahukah kamu, ternyata Candi Borobudur sempat tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad. Candi Borobudur terkubur di bawah lapisan tanah dan abu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Candi Borobudur saat itu benar-benar menyerupai bukit. Baru pada tahun 1814 Masehi, Candi Borobudur ditemukan kembali, berkat Thomas Stamford Raffles yang memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki dan menginspeksi monumen besar yang tersembunyi di dalam hutan. Pada tahun 1900 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah untuk menjaga kelestarian monumen ini. Seiring berjalannya waktu, Candi Borobudur mengalami banyak pemugaran kembali sehingga terlihat seperti sekarang ini. Nah, mungkin segitu sedikit sejarah tentang Candi Borobudur dari awal pembentukan sampai pemugaran kembali. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Azharun Nur Fadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.